Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sejak bangun tadi sampai dengan hari ini, sampai dengan kita membukakan mata ini. Tiada nikmat yang paling utama adalah dan yang paling bahagia adalah ketika kita mampu untuk melangkahkan diri kita dalam masjid melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Apalagi ketika kita mampu untuk mengajak anggota keluarga kita bersama-sama berjamaah. Ini satu kebahagiaan yang luar biasa. Alhamdulillah, di bulan Ramadan kemarin kita merasakan tentu bagi kita sangat kehilangan sekali bulan Ramadan yang tentunya sudah berlalu. Ada perasaan yang luar biasa ketika kita memasuki bulan Ramadan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bahkan ketika kita keluar daripada bulan Ramadan, ada perasaan sedih ketika takbir dikumandangkan di malam hari raya Idul Fitri. Maka tak terasa perasaan ini menjadi sedih. Air mata pun tak terasa menetes di pipi kita, karena ditinggalkan bulan yang sangat mulia. Bagaimana di bulan itu kita semangat sekali dalam beribadah, sehingga diharapkan agar di bulan-bulan selanjutnya kita bisa mampu untuk menjadikan pelajaran apa yang kita ambil di bulan Ramadan tersebut. Kita menjaga solat kita, solat sunnah kita. Kita bertahan ketika selesai solat isya, kita bertahan mengikuti solat tarawih berjamaah. Selama Ramadan kita mengikuti hal tersebut. Kita menjaga solat rawatib kita, sehingga kata Rasulullah, barang siapa yang mengerjakan solat sunnah 12 rakaat, 4 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh, pas 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan rumah di surga baginya. Kita melatih dan kita melatih itu, sehingga mudah-mudahan di bulan selanjutnya kita bisa menjadikannya sebagai pelajaran untuk kita istiqomah menjalankannya. Belum lagi di bulan Ramadan tuh kita jelas kita berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Kemudian juga bukan hanya menahan lapar, kita juga menahan daripada lisan kita. Kita mencoba untuk menjaga lisan kita untuk tidak berbicara menyakiti hati orang lain, berbicara kasar, agar di bulan selanjutnya kita bisa melatih lisan kita
malas nih perkataan kita untuk berbicara yang baik-baik. Tapi anehnya, masih di bulan Syawal, berita yang update sekarang ini bukan hanya ucapan itu diucapkan langsung lewat lisan kita, tapi bisa terwakili dari jempol ataupun jari kita untuk mengetik huruf demi huruf menjadi satu kata dan menjadi beberapa kalimat, sehingga ada orang yang mengetik sebuah kalimat yang menyakiti hati sesama orang lain. Maka ini perlu untuk kita introspeksi kembali bagaimana cara menggunakan media sosial yang baik. Jangan sampai media sosial yang kita miliki, HP yang kita miliki menjadikan bumerang bagi diri kita. Ada orang yang mencoba untuk menghabisi daripada warga Perserikatan Muhammadiyah, satu perbuatan yang tercela. Bahkan dalam sebuah riwayat yang kurang lebih disebutkan bahwa seseorang yang menumpahkan darah itu sama halnya dia dengan menghancurkan isi dunia ini. Kalau menghancurkan isi dunia ini sama dia halnya dengan membunuh seluruh umat muslim. Sama halnya dia mencabut kenikmatan. Maka luar biasa. Tapi alhamdulillah pihak kepolisian, pihak berwajib telah bertindak tegas menangkap orang tersebut. Maka ini mari kita jaga tangan kita untuk mewakili daripada lisan kita, otak kita, pikiran kita untuk tidak menuliskan kalimat-kalimat yang menyinggung orang lain. Karena dengan lisan ini Bapak Ibu, orang yang sudah bertetangga puluhan tahun, orang yang sudah berteman puluhan tahun, karena satu buah kalimat saja merusak persaudaraan sampai ke anak cucu, Pak. Bahkan sampai ketika mati pun terucap kalimat aku tak akan mampu mengampuninya. Karena sakit hati yang luar biasa, karena lisannya yang menyakitinya selalu diingat dan selalu diingat. Maka marilah kita menjaga lisan kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membahas masalah itu, kan tetapi pada kesempatan subuh kali ini mudahan ada beberapa waktu untuk kita bisa bertahan sedikit. Mumpung masih di bulan Syawal. Kalau tidak salah kita sekarang pada tanggal 22 ya, kalau tidak salah Syawal. Masih ada beberapa hari lagi. Maka penting bagi kita untuk sedikit mengetahui amalan-amalan apa yang ada di bulan Syawal ini. Yaitu ada satu amalan yang mana amalan sunnah ini, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita tahu bersama bahwa orang-orang yang melaksanakan ibadah sunnah itu akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat disebutkan, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dalam sebuah diskusi disebutkan, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Ketika Rasulullah mencintai kita, ketika Allah mencintai kita, maka ada satu reward, ada satu hadiah bagi kita. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ayat ini sering saya pribadi angkat untuk pribadi saya sendiri dan kepada para jamaah sekalian agar kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena dalam Al-Quran disebutkan, Pak, kita harus ittiba kepada Rasulullah SAW, mengikuti jalan Rasulullah SAW agar kita selamat, agar kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah,
maka otomatis yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Kemudian wa yaghfir lakum, ingat Pak, wa yaghfir lakum, dan Allah otomatis akan mengampunimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha Penyayang, pengampun lagi Maha Penyayang. Salah satu agar kita dicintai oleh Rasulullah, kemudian kita setelah dicintai Rasulullah, dicintai oleh Allah, mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah-ibadah sunnah. Salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan adalah melaksanakan puasa Syawal. Sebelum kita mengetahui puasa Syawal itu, maka penting bagi kita untuk mengetahui sedikit tentang fadilah, keutamaan daripada puasa itu. Rasulullah SAW bersabda, ala adulluka ala abwabil khair. Kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan, maukah aku beritahukan padamu pintu-pintu kebaikan. Salah satunya adalah as-shaumu junnatun, puasalah adalah sebagai perisai. Hadis riwayat Tirmidzi. Maksud perisai di sini adalah pelindung bagi kita daripada api neraka. Orang yang menjalankan ibadah puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, Senin Kamis, Ayyamul Bid, puasa Syawal 6 hari, maka ini merupakan satu perisai bagi kita, terlindung daripada yang namanya api neraka. Kemudian mengerjakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, keutamaannya adalah sama seperti berpuasa setahun penuh. Dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, beliau SAW bersabda, man soma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan, sum'at ba'ahu sitan min Syawalin, kemudian dia mengikutinya atau dia mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka sama dia berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Cuma hadis ini jangan kita tipu-tipu, Pak. Mungkin ada orang yang mau nipu-nipu. Oh, setahun penuh sudah, berarti nanti masuk bulan Ramadan. Kalau kayak itu, kalau saja bulan puasa Ramadan, ini namanya menipu. Maksudnya adalah fadilah, keutamaannya luar biasa, sama dengan dia berpuasa setahun penuh. Oh, kalau kayak itu ulun, kalau saja sudah puasa Senin Kamis, kan sudah jualnya puasa setahun penuh. Itu namanya nipu-nipu, Pak. Jadi ini merupakan fadilah, keutamaannya bagaikan berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa pertanyaan yang muncul seputar puasa Syawal. Beberapa pertanyaan yang mungkin saja muncul di bulan Syawal ini seputar puasa Syawal. Di antaranya adalah kapan memulai puasa Syawal itu, Pak? Puasa Syawal dimulai ya tanggal 2 Syawal. Tanggal 1 Syawal itu hari tasyrik, tidak boleh kita berpuasa karena hari raya. Sampai kapan batas puasa Syawal itu? Ya, sampai berakhirnya ya bulan Syawal, pada bulan ini berakhir bertepatan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei. Jadi bulan Syawal ini, Pak, ada 30 hari. Kalau kita buka di kalender Muhammadiyah menurut Hisab itu sampai dengan tanggal 20 Mei kalau tidak salah, hari Sabtu. Ini masih ada berapa hari ini, Pak? Kita hitung saja, mungkin sekitar ada 8 atau 9 hari lah kita bisa melaksanakan puasa Syawal. Nah, mungkin di antara kita yang mungkin berlebarannya di hari Sabtu itu sampai dengan hari Ahad. Nah, tapi kita insya Allah sampai dengan hari Sabtu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering ada di seputar Syawal, mana yang lebih utama? Membayar utang dulu kah? Baru kita berpuasa Syawal.
Membayar utang dulu kah atau membayar puasa Syawal? Maka banyak pendapat, Pak. Ada yang mengatakan bahwa boleh kita itu boleh kita mengerjakan puasa Syawal dulu karena waktu yang mepet, kemudian kita mengganti puasa Ramadan belakangan. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua adalah mengerjakan yang wajib dulu, baru mengerjakan yang sunnah. Mengerjakan yang wajib dulu, yang tertinggal karena haid misalkan atau karena sakit, baru mengerjakan yang sunnah dulu. Inilah yang dipegang oleh mazhab Syafi'i. Kemudian inilah yang dipegang juga oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dan ini juga menjadi jumhur ulama lebih menguatkan pada pendapat ini tadi, yaitu lebih utama untuk mengerjakan yang wajib dulu, yang utang dulu, baru mengerjakan yang sunnah. Alasannya itu ada dua. Yang pertama, mengapa kita harus mengerjakan yang wajib dulu, baru mengerjakan yang sunnah dulu? Jawabannya adalah pada hadis tadi tentang keutamaan puasa Syawal, Pak. Apa hadisnya? Man shoma Ramadan, barang siapa yang mengerjakan, ingat, man shoma Ramadan, barang siapa yang mengerjakan puasa Ramadan, artinya dia telah menunaikan puasa Ramadan. Apakah itu 29 hari, apakah itu 30 hari, dia sudah menunaikan puasa Ramadan. Summa atba'ahu sitan min Syawalin, kemudian dia mengerjakan puasa Syawal 6 hari, maka sama halnya dia mendapatkan puasa setahun penuh. Inilah yang dipegang jumhur ulama, bahwa harus mengerjakan puasa Ramadan dulu selama 30 hari atau 29 hari. Bagi kita 29 hari Muhammadiyah. Kemarin kita hitung 29 hari. Selama 29 hari itu dia pun mengerjakan, baru kemudian itu menjadi syarat. Kemudian dia mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, terpenuhi syaratnya, Pak. Ini alasan yang pertama untuk menguatkan kita lebih untuk kenapa kita memilih untuk bayar yang wajib dulu daripada mengerjakan yang sunnah. Kemudian alasan yang kedua, Pak, ini juga masuk di akal, Pak. Apa alasan kedua? Kita tidak tahu umur kita itu sampai kapan. Kami ulangi, kita tidak tahu umur kita itu sampai kapan, sehingga kita mengerjakan yang wajib dulu. Ketika kita di bulan Syawal ini, Pak, mengerjakan yang wajib, Allah menakdirkan seseorang dicabut umurnya ketika dia mengerjakan puasa wajib. Artinya dia membayar puasa wajib. Satu kebahagiaan ketika dia mengerjakan puasa wajib, dicabut nyawanya, bertemu dengan Allah dengan mengerjakan puasa wajib tersebut, membayarnya. Satu kemuliaan. Bukan berarti menyepelekan puasa sunnah, tidak. Akan tetapi tentu yang ditanya oleh Allah ketika seseorang nanti menghadap kepada Allah adalah perkara wajib kita, perkara sholat kita yang kita lakukan 5 waktu kita, kemudian perkara puasa kita. Apa yang ditanya dengan puasa kita? Ya puasa wajib kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu alasan yang kedua ketika orang lebih utama untuk mengerjakan yang wajib dulu baru yang sunnah. Sebagaimana diputuskan dalam Munas Tarjih ke-26 di Padang tahun 2003 tentang puasa tatawu, yaitu Majelis Tarjih menyebutkan apabila Anda telah selesai berpuasa Ramadan, maka berpuasalah 6 hari dalam bulan Syawal, lakukan sesudah di hari raya Idul Fitri. Anda lakukan secara berturut-turut atau berpisah-pisah. Nah, kemudian pandangan daripada Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengenai puasa Syawal kami ambil dari buku yang sering kita baca itu, Pak, di hari Rabu subuh, tentang Fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama Jilid 2 halaman 130. Yang pertama, puasa termasuk dalam kategori ibadah mahdhah.
Ibadah mahdoh ini yaitu ibadah yang sudah ditentukan, ada syaratnya dan ada rukunnya. Kemudian yang kedua, tidak ada hadis yang menuntun pelaksanaan puasa sunnah dengan puasa bayar hutang dalam satu waktu. Misalkan puasa sunnah ini digabung dengan puasa wajib, Pak, atau puasa wajib yang kita kodok kemarin kita bayar ini, kalau gitu sekalian aja sudah dengan membayar, dengan melaksanakan puasa Syawal, itu tidak ada. Yang ketiga, hendaknya puasa dikerjakan sendiri-sendiri atau dan terpisah, mendahulukan yang wajib kemudian yang sunnah. Misalnya membayar hutang puasa terlebih dahulu, kemudian berpuasa sunnah. Zaman yang Allah SWT. Kemudian mengerjakan puasa Syawal ini, Pak, boleh kita secara berturut-turut 6 hari full misalkan, atau kita selang-seling, atau Senin, Kamis. Di antara puasa sunnah ini maka boleh juga kalau kita sudah terbiasa puasa Senin, Kamis, maka ketika kita berpuasa Syawal di situ, maka insya Allah kita akan mendapatkan 2 kebaikan, yaitu keutamaan dari puasa Senin dan keutamaan dari puasa sunnah Syawal tadi, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kalau ulun tahun hari ini ternyata kita tidak tahu ini, Pak, ternyata baru ingat bahwa hari ini mepet waktunya. Puasa wajib sudah kita kerjakan misalkan, ternyata hari ini tahu, astagfirullahaladzim, hari ini ternyata bulan Syawal ya, sudah mepet waktunya. Apakah kita boleh berpuasa hari ini sedangkan kita tidak berniat pada kemarin atau pada malamnya? Kita bangun pada subuh hari ini, kita mengetahui bahwa hari ini hari Syawal misalkan, kita baru tahu, apakah boleh kita berniat untuk tidak makan pada hari ini? Tapi sebelumnya kita tidak makan memang, kalau tidak minum memang. Bolehkah kita meniatkan diri kita pada hari ini untuk kita berpuasa sunnah, Pak? Maka ulama mengatakan kalau untuk puasa wajib, Pak, kita membayar misalkan hari ini, bangun misalkan subuh, kalau gitu saya bayar puasa wajib dulu atau melaksanakan puasa wajib, maka tidak boleh, Pak, karena kita tidak berniat sebelumnya. Akan tetapi kalau puasa sunnah, bangun di subuh hari atau ketika hari ini kita berniat melaksanakan puasa sunnah, maka itu diperbolehkan. Apa dalilnya? Karena kita harus berangkat pada dalil, Pak. Harus berangkat pada hujah. Ketika kita berkata, maka mana dalilnya, mana hujahnya, mana dasarnya. Ini satu pandangan ilmiah dari kita. Karena kita tidak mau beribadah itu tanpa ada perintah, tanpa ada dalil. Maka kita katakan, apakah boleh? Maka dalam sebuah riwayat disebutkan, dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah, Pak, Rasulullah SAW itu menemui keluarganya, Pak, menemui salah satu keluarganya, lalu menanyakan, ujar Rasulullah, apakah kalian ini memiliki sesuatu yang bisa dimakan? Lantas keluarganya berkata, tidak ada wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu, kata Rasulullah, kalau begitu sekarang saya puasa. Artinya dari hadis ini menyebutkan bahwa Rasulullah itu, Pak, berniat puasa bukan di malamnya, Pak, tapi berniat puasa ketika Rasulullah, mohon maaf, ketika hendak makan pagi atau mau makan sarapan pagi, membuka tetudung lah kira-kira kayak itu. Kada ada makanan ujar apa keluarga Rasulullah, kalau kayak itu puasa aja sudah aku. Artinya apa? Di pagi hari Rasulullah memutuskan pada saat itu ingin makan, tapi karena tidak ada makanan, Rasulullah pun berniat untuk tidak makan. Kalau kayak itu saya berpuasa, puasa sunnah sudah. Tapi tidak jelaskan apakah ini puasa Senin, apakah puasa Kamis, apakah Ayyamul Bid, apakah puasa Daud, tidak jelaskan. Tapi Rasulullah pada hari itu berpuasa, Pak. Karena ketika mau makan tidak ada makanan yang dimakan. Inilah yang menjadikan dalil bagi kita untuk kita
Bisa pada hari ini mungkin bapak-bapak yang tidak berniat mungkin sebelumnya tidak tahu, baru mendengar kabar tentang keutamaan ini, maka boleh kita berniat pada hari ini berpuasa Syawal. Ya, mudah-mudahan beberapa pertanyaan ini Pak mewakili dari kita untuk sedikit mengetahui tentang keutamaan-keutamaan di bulan Syawal. Kemudian juga perlu juga untuk kita ketahui bahwa sayang bagi kita untuk meninggalkan puasa Syawal yang sebentar lagi waktunya akan berakhir. Mungkin bisa mulai sekarang untuk kita cicil, apakah langsung kita kerjakan selama 6 hari atau kita selang-seling. Ya, terserah dari Bapak yang mana lebih menguatkan dirinya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan dalam segala ibadah yang kita lakukan, terkhusus ibadah Ramadan kemarin yang kita lakukan, menjadikan kekuatan bagi kita untuk menapaki bulan-bulan selanjutnya dengan ibadah yang lebih bersemangat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.